Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filani Windasari dengan NIM 54. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang sudah saya bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar. Media yang saya bikin ini berjudul Pas Tempo atau yang artinya puzzle tempel pop-up. Jadi di dalam tas ini tidak hanya terdapat satu media saja, akan tetapi ada permainan lain yang nantinya bisa dimainkan oleh siswa. Media Pas Tempo ini saya mengambil dari kelas 3 semester 1, yakni materi hak dan kewajiban. Jadi saya perlihatkan medianya. Nah, untuk media ini hanya isinya, ini hanya tas, dan di dalamnya itu ada isi seperti pop up, terus kemudian ada puzzle yang nantinya bisa dimainkan oleh siswa setelah mempelajari pop up yang sudah saya bikin. Kemudian saya izin menjelaskan mengenai media ini, yakni yang pertama ada pop up book pendidikan Pancasila kelas 3 SD. Di dalamnya terdapat saya bacakan dulu CP dan TP-nya ya. Di sini untuk CP saya mengambil dari elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya mengidentifikasi dan melaksanakan aturan baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga ataupun tempat tinggal. Kemudian nantinya mengenal dan mengidentifikasi serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga ataupun sebagai anggota sekolah. Kemudian di sini juga terdapat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran di sini ada 3, yakni yang pertama siswa dapat menjelaskan mengenai hak dan kewajiban melalui yang nantinya penjelasan pop up ataupun melalui permainan puzzle. Kemudian yang kedua ada siswa dapat menyebutkan apa itu contoh hak dan kewajiban yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, melalui kedai hak dan kewajiban, siswa dapat menggabungkan antara mana hak dan mana kewajiban. Untuk pembuatannya, ini buatan saya sendiri ya, murni, mulai dari desain, terus pembuatan tanpa adanya bantuan orang lain. Di sini yang pertama ada pop up. Saya bikin pop up dengan bahan-bahan seperti kertas HVS, kertas manila, serta adanya yang buat sampul ini itu ada kertas karton. Lalu kemudian saya isi dengan ada di sini ada yang pertama seperti apa yang akan kita pelajari, kemudian apa saja nanti kita urutkan, cara pemakaian pop-up-nya, kemudian ada CP, TP, serta siswa diajak untuk berliterasi. Selanjutnya, di halaman selanjutnya, tak lupa pula guru mengajarkan seperti Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga siswa tidak melupakan apa makna Pancasila. Di sini terdapat lambang-lambang Pancasila, kemudian bunyi-bunyi Pancasila. Di sini sudah ada judulnya, Pendidikan Pancasila. Kemudian kita mengenalkan kepada siswa hak dan kewajiban ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, di dalam pop-up yang pertama ini juga terdapat makna-makna sila yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini siswa mulai belajar mengenai pengertian hak dan kewajiban. Setelah belajar, di sini ada pembagian hak kewajiban mulai dari di lingkungan rumah, di lingkungan selanjutnya ada lingkungan sekolah, dan kemudian ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Di samping itu, siswa juga bisa mencoba di sini mengenai mungkin gambar tentang hak dan kewajiban. Bisa siswa tarik seperti ini, dan siswa akan melihat bagaimana apa itu hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya, di halaman selanjutnya saya menampilkan mengenai gambar-gambar
hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan keluarga. Di sini bisa dilihat ada contoh-contohnya. Karena siswa kadang belajar, pasti mereka dengan melihat gambar akan menjadi lebih mudah dan dapat dipahami. Sambil siswa melihat, nantinya guru juga akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kewajiban, hak dan kewajiban tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian nanti ini bisa dilihat kesimpulan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, melalui media ini, siswa kan diharapkan mampu memahami materi dengan mudah. Dikarenakan karakteristik siswa yang berbeda-beda, oleh karena itu saya membuat barcode yang di dalamnya berisi materi hak dan kewajiban. Jadi nanti ketika sekolah itu memadai tentang fasilitas, baik itu ada laptop, ada proyektor, nah nanti guru bisa men-scan ini sebagai pembelajaran yang misalnya siswa butuh seperti audio. Jadi tidak hanya melalui penjelasan guru secara, mungkin guru berjalan sambil menjelaskan pop-up-nya, tetapi nantinya guru bisa mampu memfasilitasi gaya belajar yang siswa butuhkan. Nah, kemudian setelah guru menerangkan pop-up, di sini saya membuat puzzle. Jadi itu puzzle itu dibuat buat kayak setelah siswa paham, nantinya melakukan pendalaman terhadap pemahaman terhadap materi hak dan kewajiban. Jadi di sini ada puzzle dengan di dalamnya ini bisa dibongkar pasang. Jadi ini bisa dilepas dahulu, nanti seperti ini bisa dilepas. Kemudian nanti siswa disuruh berkelompok, ada 4 kelompok, ya bisa dibagi, mungkin ada 4 anak atau 6 anak. Nah, nanti siswa disuruh menyusun puzzle, mencari kata kunci. Nah, di sini ada kata kunci, hak itu sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang dilaksanakan. Kan tadi siswa sudah mengenal hak kewajiban, sudah memahami pengertian, sudah contohnya juga sudah ada. Nah, siswa diajak tuh bermain secara berkelompok, menyenangkan dengan teman sekelasnya. Kemudian setelah berkelompok, nantinya setelah memasang puzzle ini selesai, siswa mampu membedakan mana antara hak dan mana kewajiban. Di sini tuh ada kedai hak dan kewajiban. Nah, untuk hak itu di sebelah sini dan kewajiban di sebelah sini. Yang seperti sudah dilihat tadi, bahwa di sini tuh ada amplop rahasia. Nah, ini jumlahnya sama sesuai dengan puzzle yang saya bikin. Nanti amplop ini itu berisi tentang permen atau makanan yang nantinya akan disusun di sini. Jadi untuk itu, setelah siswa memahami, kemudian mengelompokkan secara bersama ini hak dan kewajiban yang mana. Ini saya buka amplopnya. Nah, di sini nih, di sini itu ada permen. Nanti permen ini siswa akan membaca mana yang tergolong hak, mana yang tergolong kewajiban. Nah, nanti bersama kelompoknya itu, kalau semisal ini tergolong hak, maka akan dimasukkan ke dalam sini. Terus kalau semisal ini tergolong kewajiban, maka akan dimasukkan di sini. Dan di sini itu ada 10. Nanti siswa akan membedakan hak dan kewajiban bersama teman-teman sekelompoknya. Jadi bukan hanya pembelajaran saja, tetapi siswa mampu bermain dan agar mereka itu nantinya tidak bosan. Nah, permainan ini itu sistemnya kayak kalau semisal siswa menang duluan, mereka akan mendapatkan poin tertinggi sebagai apresiasi. Dan begitu pula kepada siswa yang mungkin kalah ya, terakhiran, kita sebut terakhiran menyusun, mereka akan mendapat hukuman sesuai kesepakatan yang sudah dibikin sebelumnya. Jadi mungkin kesepakatannya bisa menyanyi atau bisa apa gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai media yang saya bikin, Pastempo, puzzle tempel pop-up. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.